Selama huru hara pilkada, gue suka nontonin podcast yang ngundang Ridwan Kamil ataupun Pramono Anung di YouTube. Tapi bikin gue heran, kok gue nggak pernah ya nemu podcast yang ngundang Dharma Pongrekun. Akhirnya gue searching podcast Dharma Pongrekun dan ternyata emang nggak ada. Terakhir tuh sekitar 3 atau 4 bulan lalu. Akhirnya gue coba nonton dan jujur gue agak shock sedikit, speechless. Karena sejujurnya ini pertama kali banget gue nonton tentang Dharma Pongrekun. Sepanjang podcast gue nggak tahu berapa kali Bang Dharma nyebut tentang WHO Pandemic Treaty. Dan menariknya bahkan ini menjadi alasan beliau untuk maju di DKI Jakarta, yaitu untuk menyebarluaskan bahaya dari WHO Pandemic Treaty ini. Bang Dharma ini percaya bahwa WHO Pandemic Treaty itu adalah agenda politik global untuk mengambil alih kedaulatan dunia dengan isu kesehatan. Menurut beliau, kalau WHO Pandemic Treaty ini disepakati, maka pergerakan manusia di muka bumi ini akan diatur oleh WHO dengan potensi dibuatnya pandemi baru yang udah diatur sedemikian rupa biar lockdown dan vaksinasi itu jadi wajib bagi kita semua. Bukan cuma itu, tapi akibat yang beliau sampaikan dengan adanya WHO Pandemic Treaty ini bisa jadi kita nantinya kalau minum obat herbal itu bakal didenda. Terus orang-orang wajib membeli produk dari industri kesehatan tertentu dan juga mengatur pergerakan manusia lewat lockdown tadi. Well, gue penasaran dong, apa sih sebenarnya WHO Pandemic Treaty ini? Karena gue juga baru pertama kali dengar, ternyata ini adalah sebuah perjanjian kerjasama antar negara anggota WHO yang tujuannya untuk mengkoordinasikan langkah pencegahan, kesiapsiagaan, dan juga respon terhadap pandemi. Nah, ada 3 poin utama dari perjanjian ini. Pertama, itu sharing data. Jadi kalau nanti amit-amit ada pandemi lagi, negara-negara yang tergabung itu diharapkan bisa memberikan data mengenai virus ataupun patogen yang tersebar di dalam negaranya secara cepat dan transparan. Kedua, akses vaksin yang merata. Harapannya sejumlah produksi vaksin dan juga obat-obatan itu nanti bisa disisihkan untuk didistribusikan terutama ke negara-negara miskin. Yang ketiga, itu menciptakan mekanisme pendanaan bersama untuk kesiapsiagaan secara global, bisa jadi lewat penelitian, pengembangan vaksin, ataupun infrastruktur kesehatan. Kalau dari yang gue baca sih ya, WHO Pandemic Treaty ini nggak serta-merta memberikan kekuasaan penuh kepada WHO untuk memaksakan keputusan mereka, kayak yang dipercaya sama Bang Dharma. Walaupun WHO memberikan rekomendasi tentang penanganan pandemi, negara-negara itu tetap punya otonomi untuk menentukan. Kalau dalam pandangan gue, perjanjian ini justru bisa mendorong kerjasama internasional yang lebih terkoordinir dalam menangani krisis kesehatan sih. Sebenarnya ngomongin konspirasinya gue angkat tangan deh, karena selama ini gue selalu diajarin buat mempercayai sesuatu berdasarkan bukti ilmiah atau evidence base.